Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah partikel radiasi. Isotop yang tidak stabil cenderung akan membuat dirinya stabil dengan melepaskan nukleon yang disebut dengan peristiwa peluruhan. Proses peluruhan ini dapat terjadi baik secara alamiah maupun secara buatan. Isotop-isotop tersebut harus melepaskan nukleon, maka proses peluruhan itu melepaskan partikel-partikel baru dan juga unsur yang baru. Partikel-partikel tersebut dinamakan partikel radiasi yang terdiri dari partikel neutron, proton, deuteron, tritron, sinar alfa, sinar beta, positron atau sinar gamma. Partikel radiasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Kemampuan daya tembus suatu partikel dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, misalnya massa, muatan, energi, dan lain-lain. Hal tersebut yang mempengaruhi ukuran suatu partikel. Semakin kecil ukuran suatu partikel radiasi, maka semakin besar daya tembusnya. Satuan dosis radiasi umumnya dinyatakan dalam rad. 1 rad sebanding dengan 0,01 Joule radiasi energi yang diserap per 1 kilogram jaringan. Satuan dosis radiasi ini dapat digunakan untuk mengukur kerusakan yang ditimbulkan bagi lingkungan sekitar, bukan hanya semata-mata memberikan informasi energi radiasi. Aktivitas peluruhan memiliki ukuran seberapa banyak partikel itu meluruh. Ukuran ini dinyatakan dengan laju radiasi. Makin cepat laju, makin cepat kestabilan inti baru tercapai. Faktor yang mempengaruhi laju radiasi adalah jumlah nuklida dan konstanta peluruhan. Dinyatakan dengan rumus A sama dengan lambda N, atau min dNdt sama dengan lambda N, atau dNdt sama dengan min lambda N. Dengan A adalah aktivitas peluruhan, lambda adalah konstanta peluruhan, dan N adalah jumlah partikel. Satuan aktivitas yang sering digunakan adalah Curie. Aktivitas radioisotop tidak bersifat tetap dan akan makin berkurang selama proses mencapai kestabilan. Akibat dari berkurangnya aktivitas peluruhan tersebut, maka pada suatu waktu tertentu akan mencapai nilai setengahnya. Waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai setengahnya itu disebut dengan waktu paruh. Jumlah atom yang belum meluruh pada waktu T sama dengan N sama dengan N0 E pangkat min 0,639 T dibagi dengan T setengah. Berdasarkan konsep waktu paruh, para ilmuwan dapat menghitung usia artefak yang mengandung karbon seperti perkakas kayu atau kerangka dengan mengukur tingkat radioaktivitasnya saat ini. Proses ini dikenal sebagai penanggalan karbon yang memungkinkan kita untuk menyelidiki hingga 50.000 tahun yang lalu. Di luar rentang waktu ini, hanya sedikit karbon 14 yang tersisa untuk memungkinkan analisis yang akurat. Penanggalan karbon 14 akan menjadi metode penanggalan yang relatif sederhana dan akurat jika jumlah karbon radioaktif di atmosfer konstan selama berabad-abad.
Fluktuasi medan magnet matahari serta perubahan kekuatan medan magnet bumi mempengaruhi intensitas sinar kosmik di atmosfer bumi yang pada gilirannya menghasilkan fluktuasi produksi C14. Selain itu, perubahan iklim bumi mempengaruhi jumlah karbon dioksida di atmosfer. Lautan adalah reservoir besar karbon dioksida. Mudah kan? Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.